Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah sehingga bisa berkumpul dalam acara pengajian sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Begitu pula kepada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Pada kesempatan ini, saya Mira dari anak Ibu Riz, tinggal di Payaman Utara. Saya kuliah di UMY dan sedang menjalankan tugas untuk menyampaikan kultum. Di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Langsung saja ya Ibu-ibu. Di sini saya akan membahas tentang syirik. Syirik adalah perbuatan dosa yang sangat sulit dikenali. Syirik dapat diartikan sebagai perbuatan meminta kepada selain Allah, baik itu berhala maupun selainnya. Syirik dapat dibagi menjadi dua jenis. Jadi syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil adalah percaya kepada selain Allah. Contohnya menggunakan jimat. Orang yang menggunakan jimat, dia percaya bahwa jimat dapat menyelamatkan dia dari bahaya. Itu tidak boleh, karena kita hanya percaya kepada Allah. Mara bahaya akan selamat jika kita meminta keselamatan hanya kepada Allah. Yang kedua, bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah demi apapun, demi ini itu gak boleh, karena kita hanya boleh bersumpah kepada Allah saja. Nah, yang kedua syirik besar adalah menandingi Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya, meminta doa kepada penghuni kubur. Jadi kita ziarah ke kuburan para imam-imam dan kita meminta doa kepada beliau yang sudah meninggal, itu tidak boleh, karena kita hanya meminta doa itu hanya kepada Allah. Harusnya kita yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal, bukan kita meminta doa kepada yang sudah meninggal. Yang kedua, menyembelih hewan untuk pohon keramat atau untuk tempat ini itu nggak boleh. Sama aja kita percaya bahwa kita dengan cara kita menyembelih hewan tersebut mendatangkan kebaikan, itu nggak boleh. Sama menjauhkan musibah karena kita sudah menyembelih ini di sini, itu juga nggak boleh, karena yang tahu musibah, yang tahu keburukan kebaikan hanya Allah. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil menghapus amalan syirik saja dan mengurangi iman seseorang dan sebagai wasilah menuju syirik besar. Jadi kalau syirik kecil dilakukan terus-menerus akan menjadi syirik besar. Dosa syirik kecil berada dalam tahta masyiatillah atau di atas kehendak Allah, yaitu Allah bisa mengampuni atau bisa menyiksa. Kalau syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam, menghapus seluruh amalan dan tidak akan dimaafkan kecuali dengan taubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau melakukan syirik.
dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu baginya siapa yang Ia kehendaki. Bahaya syirik itu orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita melakukan syirik, kita tuh bakal tersesat dari rahmatnya Allah. Syirik juga sebab utama dengan mendatangkan murka dan siksanya Allah, serta menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Dan jika melakukan syirik itu sudah melakukan dosa besar. Jadi harus dengan bertaubat kepada Allah. Semoga dengan mengetahui syirik ini, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik apapun. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan datangkan dari saya dan syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah. Terima kasih ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.